Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Nurkifana, NIM 192200002. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang materi praktikum Natural Language Processing yang berjudul Chatbot pada toko sembako. Video ini saya buat untuk memenuhi responsi pada praktikum Natural Language Processing yang diampu oleh Bapak dosen Hamzah STMT. Baiklah, langsung saja. Pada praktikum membuat chatbot, langkah pertama kita diminta untuk membuat agen. Di sini saya membuat agen Aditya Nurkifana Chatbot, kemudian klik create. Setelah klik create, maka kita diminta untuk membuat instance baru. Saya di sini membuat instance dengan nama mulai, kemudian save. Lalu langkah selanjutnya mengisi pada text response. Respon apa yang nantinya akan muncul ketika konsumen membeli pada toko sembako. Di sini saya memasukkan monggo sugeng rawuh di toko sembako Kula Aditya Nurkifana Bot, siap melayani panjenengan dengan setulus hati. Kemudian membuat instance info buka. Info buka ini nantinya akan menampilkan respon-respon yang dikirim oleh konsumen. Seperti buka tokonya jam berapa mbak, saged bayar pakai debit tidak, dan lain sebagainya. Kemudian membuat info buka untuk toko sembakonya. Di sini ada teks responsnya. Saya isi toko gula akan buka pukul 7.00 sampai 17.00 dan seterusnya. Kemudian instance tanya pada pembeli. Di sini akan menampilkan pesan-pesan yang dikirim oleh pembeli atau konsumen. Seperti ada gula tidak mbak, atau bahasa Jawanya enten gula tidak mbak, ada beras tidak, dan lain sebagainya. Instance tanya untuk yang memiliki, untuk si pemilik toko sembako. Di sini teks responsnya dia akan menjawab pertanyaan dari pembeli yang sebelumnya. Lalu yang selanjutnya membuat entitas barang untuk yang pertama. Maka di sini saya tulis barang. Di sini saya memilih define synonyms. Kemudian saya isi barang-barang di toko sembakonya. Kemudian membuat entitas satuannya. Entitas satuannya di sini ada satuan dari barang-barang yang ada di sembako tersebut, seperti ada 1 kg atau setengah kilogram atau 2 kg dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya membuat intent beli. Intent beli di sini ekspresi pada intent baru beli. Misalnya di sini saya kasih label beli, kemudian save. Sebelum di save maka harus diisi dulu add user expression-nya. Seperti mbak kula tumbas telur setengah kilogram saged diantar ke rumah, atau mbak kula ajeng tumbas gula 1 kg. Maka tindakan dan parameter pada intent baru beli harus diisi terlebih dahulu action dan parameternya. Kemudian selanjutnya intens beli untuk pemilik sembakonya. Maka teks responsnya diisi oke, pesanan jenengan segera diantar, atau bisa juga untuk yang lainnya dengan kalimat yang lain. Kemudian yang lain sesuai kebutuhan masing-masing. Kemudian langkah selanjutnya mendemokan aplikasi chatbot.
klik web demonya. Di sini ada dialog flow, essentials, integrations. Pada integrations ini kita diminta untuk mengeklik web demo. Kemudian di sini akan tampil dari aplikasi Aditya Nurkivana Bot seperti ini. Terdapat konsumen-konsumen yang misalnya menanyakan, di sini ada Mbak, kemudian chatbot dari si toko sembako ini dia akan otomatis menjawab pertanyaan dari konsumen. Di sini yang putih sebagai konsumen, yang hijau sebagai admin dari si toko sembako. Monggo sugeng rawuh di toko sembako kula Aditya Nurkivana Bot siap melayani panjenengan dengan setulus hati. Kemudian bot dari konsumennya akan masuk. Buka tokonya jam berapa, Mbak? Toko kula akan buka pukul 7 sampai 17.00. Toko kula melayani pembayaran tunai maupun non tunai. Kemudian untuk intens pembeli tadi juga akan masuk. Enten guna tidak, Mbak? Maka dia akan otomatis dijawab oleh admin bot dari toko sembakonya. Hai, untuk dapat mengetahui sembako yang kami jual, silakan lihat pada list yang sudah kami sediakan. Selamat berbelanja. Lalu, Mbak, kula tembas telur setengah kilogram, saged diantar ke rumah tidak? Maka bot akan otomatis menjawab, oke, pesanan jenengan segera diantar. Yang selanjutnya, membuat fallback. Fallback di sini dia akan mengirim respon yang sifatnya semisal konsumen menanyakan barang-barang yang tidak tersedia di toko sembako, maka fallback ini akan secara otomatis mengirimkan permohonan maaf mungkin, atau ya memberi informasi bahwa di toko sembako itu tidak tersedia barang yang konsumen butuhkan saat itu. Misalnya di sini fallbacknya responnya, mohon maaf, toko kula mboten menyediakan barang selain sembako. Mungkin lain waktu akan kami tambah persediaannya. Demikian penjelasan praktikum chatbot saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.